Shalom anak-anak Ibu kelas 9, berjumpa lagi kita dalam pendidikan agama Kristen, yaitu dari bab 6, gereja dan orang muda dari 1 Timotius 4 ayat 12. Besar harapan Ibu, seluruh anak-anak Ibu memperhatikan video pembelajaran ini sampai akhirnya, sehingga anak-anak Ibu memahami materi yang akan kita bahas dari bab 6 ini. Sekarang kita akan melanjut pembelajaran kita. Oke, kita perhatikan selanjutnya. Banyak pandangan orang muda sangat keliru terhadap ibadah, sehingga mereka di sini bisa menjadi bosan ketika mengikuti ibadah. Tapi hal yang penting yang harus diperhatikan ketika ibadah itu adalah bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita tahu bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian dan juga mendengarkan kebenaran firman, maka posisi kita saat ibadah adalah dengan posisi yang tenang. Nah, karena itu kita perhatikan di sini. Apa yang menjadi tugas seorang pelayan? Ada sini beberapa salah satu yang Tuhan yang Tuhan panggil sebagai pelayan. Nah, kita harus tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita. Terutama kita sebagai orang pemuda, ketika kita dihadirkan di tengah-tengah gereja, supaya kita tidak bosan, apa yang menjadi tanggung jawabmu? Nah, di sini kita lihat dulu contoh yang telah Tuhan panggil sebagai orang-orang muda. Yang pertama, yaitu Allah memanggil Daud. Dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, nanti anak-anak Ibu baca, dikisahkan bagaimana Samuel diperintahkan Allah untuk memilih raja menggantikan Saul. Nah, di sini dipilih Daud. Mengapa? Karena Daud adalah seorang yang disiplin, seorang pemberani, karena Allah tahu potensi yang dimiliki Daud. Dan Daud mempunyai kekuatan, semangat, serta tekad yang sangat berharga untuk mendukung rencana Allah, dan Allah membutuhkan orang muda yang seperti ini. Artinya di sini, Daud adalah memiliki suatu potensi yang begitu luar biasa untuk melanjutkan pelayanan, yaitu melalui raja pemimpin bangsa. Nah, karena itu di sini Allah memilih orang ada maksud dan tujuannya, terutama untuk pengembangan pelayanan. Jadi di sini kita perhatikan orang-orang yang dipilih Tuhan adalah benar-benar yang Tuhan persiapkan menjadi orang-orang yang berani, orang-orang yang mampu mengatasi masalah. Anak-anak Ibu lihat tentu apa yang telah dilakukan Daud sebelum dia dipilih menjadi seorang raja. Dia berani mengalahkan Goliat yang begitu badannya besar, panglima tentara yang sudah memiliki pengalaman yang begitu banyak dalam dunia perperangan. Tapi Daud sama sekali tidak. Daud adalah hanya memiliki suatu kemampuan di dalam mengembalakan kambing domba. Nah, inilah salah satu alasan mengapa Allah memilih Daud, karena dia memiliki potensi, keinginan, bahkan tekad yang sangat kuat, sehingga Tuhan memakai dia sebagai alat Tuhan untuk di dalam pelayanan. Bagian B, Yesus memanggil Andreas. Mengapa Yesus memilih dan yakin untuk memilih Andreas menjadi seorang murid? Karena Andreas adalah orang yang rendah hati, karena Andreas adalah orang yang peduli. Bahkan Andreas ini adalah sudah menjadi murid dari Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yesus telah tampil dan melakukan pelayanan, dan Andreas meyakini bahwa Yesus adalah seorang Mesias, dan dia mengajak Yohanes Pembaptis untuk menjadi murid Yesus. Nah, inilah berawal bagaimana ketergerakan hati pertama dari Andreas dan juga keyakinan Yesus untuk memilih Andreas menjadi seorang murid. Nah, di sini buktinya dia menunjukkan kepada Yesus dan menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang banyak di sana dengan membawa seorang anak kecil dengan bekalnya, yaitu 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Nah, ini bukti bahwa Yohanes mengasihi orang-orang pada saat itu, dan juga bukti Yohanes peduli kepada pelayanan Yesus. Nah, salah satu juga Andreas ini adalah sebagai murid yang mati syahid, artinya mati martir, di mana ketika melakukan pelayanannya, yaitu mulai dari Kapadokia dan ke Galilea, Betania, bahkan dia melakukan pelayanannya. Nah, gubernur Romawi menjatuhkan hukuman, yaitu disalib
bukan dipaku, tapi diikat dengan tujuan supaya penderitaannya semakin berat. Dan akhirnya Andreas mati syahid. Nah, apa yang bisa pemuda lihat dari Andreas ini? Andreas adalah memiliki suatu kerendahan hati sebagai pelayan. Nah, jadi anak-anak ibu, jadilah sikap pribadi yang memiliki kerendahan hati seperti Andreas. Sehingga Tuhan akan pakai anak-anak ibu untuk melayani. Selanjutnya kita perhatikan. Kita melihat bagian yang C, Paulus dan rekan-rekannya. Nah, Rasul Paulus adalah seorang tokoh yang terpenting. Kenapa? Ketika anak-anak perhatikan sepanjang pelayanan dari Paulus, dia adalah orang yang dipanggil Tuhan. Ya, ketika dia berniat untuk merencanakan suatu hal kejahatan, yaitu untuk membunuh orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Yesus. Nah, tapi Tuhan bolak-balikkan hatinya. Karena Tuhan tahu dia memiliki pengetahuan, karena Tuhan tahu dia memiliki adalah keberanian, dan Tuhan bolak-balikkan hatinya, dan akhirnya dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan untuk mendukung pelayanannya, dia bersama dengan rekan-rekannya, salah satu yaitu dia panggil Timotius. Ya, dan Timotius ini adalah seorang anak yang telah dididik oleh orang tuanya dan juga neneknya, ya, bersama di tengah-tengah keluarga. Paulus dididik mulai dari dalam kandungan. Di sini Paulus berharap kepada Timotius supaya ia banyak belajar dari tutur kata, memberi teladan lewat tingkah laku, dan dewasa serta menjaga kesucian dirinya. Dan cara hidup ini yang menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan terhormat. Kenapa ini salah satu disarankan? Ketika ini disarankan kepada Timotius oleh Paulus, karena pada saat itu posisi pada saat itu adalah orang-orang di sana sudah tidak bermoral. Orang-orang di sana sudah tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan ini yang menjadi tugas Timotius yang diperintahkan oleh Paulus supaya dia menunjukkan bagaimana tingkah lakunya, bagaimana tutur katanya kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dan di sini juga Paulus memesankan kepada Timotius supaya dia menjadi tegar, supaya dia tidak memiliki suatu hal keciutan hati karena dia masih muda. Tapi di sini Paulus menekankan supaya dia memiliki keberanian karena dia walaupun dia masih muda. Nah, selanjutnya ketika itu adalah tadi orang-orang yang Tuhan pilih. Pemuda adalah generasi gereja ataupun penerus gereja. Itulah penyebabnya mengapa orang muda dipilih. Supaya dia memiliki suatu hal kekuatan, ide-ide, dan masih memiliki energi untuk melakukan pelayanan. Dan begitu juga anak-anak ibu. Sebagai orang-orang pemuda, Tuhan telah mempercayakan kepadamu sebuah kemampuan di dalam bermusik, bernyanyi. Layanilah Tuhan. Tuhan akan membentuk engkau. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada anak-anak ibu untuk melakukan pelayanan. Jangan malu. Kalau bukan anak-anak ibu, orang-orang muda, terkhusus kelas 9, siapa lagi? Nah, karena itu pemuda adalah generasi gereja. Bahkan dikatakan juga sebagai penerus gereja. Nah, apabila tidak berkembang, nah bagaimana? Maka gereja akan mati. Artinya bukan mati secara fisik, tapi pelayanan itu akan seperti itu aja. Karena itu bagi pemuda, apa yang diberikan Tuhan, mari kembali berikan kepada Tuhan melalui pelayanan. Inilah pembelajaran kita, sehingga kita sebagai orang muda berkarya di dalam gereja kita masing-masing. Selanjutnya perhatikan menjadi evaluasi. Bacalah, perhatikan di buku BOS halaman 79 dan kerjakanlah nomor. Perhatikan nomornya ya. Jangan salah mengerjakan. Yaitu di sini nomor 3, 5, dan 6. Ya, hanya itu saja yang menjadi evaluasinya. Apabila kurang memahami silakan Ibu dijapri. Ibu berterima kasih karena anak-anak Ibu telah memperhatikan video ini sampai pada selesai. Dan Ibu tetap mengatakan tetap jaga kesehatan, tetap berdoa kepada Tuhan dan baca Alkitab. Dan Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua terkhusus anak-anak Ibu.